Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apakah tadi anak-anak ibu ada sarapan? Sarapan, Bu. Kenapa kok loyo jawab salam ibu? Ibu tanya sekali lagi ya. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan dulu di sekelilingnya. Apakah udah siap untuk belajar? Pakaiannya udah rapi atau belum? Atau tempat duduknya sudah sejajar dengan teman-teman yang ada di samping dan di belakang? Sudah, Bu. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Nah, kepada Ayu dipersilahkan. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbir zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Semoga dengan doa tadi, semoga lancar pembelajaran kita dari awal sampai akhir ya. Amin, Bu. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu mau ambil absen dulu ya. Ya, Bu. Doni, Hadir, Bu. Puja, Hadir, Bu. Ayu, Hadir, Bu. Cynthia. Hadir, Bu. Nah, siapa yang tidak hadir di bangku di belakang? Siapa yang tidak hadir, Ayu? Riri, Bu. Kemana Riri dia? Baru datang, Bu. Mungkin Riri ada kendala atau ada sesuatu yang bikin dia terlambat. Kita doakan supaya sebentar lagi Riri datang untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Ya, Bu. Nah, di sini Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Siapa yang tahu apa pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini? Tidak tahu, Bu. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kali ini, Ibu mau bertanya, apakah anak-anak Ibu masih ingat pembelajaran kita pada minggu kemarin? Tidak, Bu. Nah, kemarin itu kita mempelajari tentang kepribadian Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang Sunan Giri. Nah, di sini Ibu mau bertanya, apakah anak-anak Ibu tahu siapa itu Sunan Giri? Sunan Giri tidak tahu, Bu. Nah, Sunan Giri itu adalah salah satu dari anggota Wali Songo. Dia itu termasuk seseorang yang memperjuangkan agama Islam dan menegakkan agama Islam di negara-negara yang belum tahu tentang agama. Nah, di sini Ibu ada video. Ibu harap anak-anak Ibu dapat melihat dan memperhatikan video yang akan Ibu tampilkan dan mempelajari apa saja kepribadian dan siapa itu Sunan Giri. Jumpalah dengan kami VIP Production Indonesia. Ada kelihatan, Nak? Kelihatan, Bu. Suaranya kedengaran? Terdengar, Bu. Sunan Giri yang nama aslinya adalah Raden Paku. Beliau merupakan anggota Wali Songo yang ada di Pulau Jawa. Sunan Giri dilahirkan di Blambangan pertengahan abad ke-15 Masehi. Sunan Giri adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq yang menikah dengan Dewi Sekardadi, seorang putri Raja Blambangan, Prabu Menak Sembayu. Dilihat dari jalur ayahnya, Syekh Maulana Ishaq, maka Sunan Giri masih keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika usianya beranjak dewasa, Raden Paku belajar agama di Pondok Pesantren Ampel Denta yang diasuh oleh Sunan Ampel.
Di sana Raden Paku berteman dengan Syekh Maulana Maktum Ibrahim yang telah dikenal dengan nama Sunan Bonang. Kemudian dengan Maulana Maktum Ibrahim, Raden Paku diwejangkan oleh Sunan Ampel untuk naik haji ke Tanah Suci Mekah sambil memperdalam ilmu. Tapi sebelum sampai di Mekah, mereka pergi ke Samudra Pasai untuk bertemu ayah Raden Paku dan memperdalam agama Islam di Samudra Pasai. Yang kala itu Pasai menjadi tempat berkembangnya ilmu agama Islam. Berkat kecerdasan Sunan Giri, maka dalam usia yang masih sangat muda, beliau sudah terlihat sebagai seorang yang sangat alim dan berwibawa. Itu terbukti dari sorot pandang matanya yang menunjukkan betapa dalamnya ilmunya, sehingga para gurunya memberikan gelar Ainul Yakin. Setelah menimba ilmu di Samudra Pasai, maka Raden Paku dan Maulana Maktum Ibrahim pergi ke kota Mekah untuk melaksanakan rukun Islam kelima. Sepulangnya ke tanah Jawa, Raden Paku mendirikan pondok pesantren di daerah Giri. Santrinya banyak berasal dari daerah masyarakat ekonomi lemah. Kurang lebih 3 tahun lamanya Sunan Giri mendirikan pondok pesantren di Gunung Giri. Dan akhirnya termasyhurlah nama beliau dan pesantrennya di seluruh pulau Jawa. Di lain pihak, di Gunung Lawu terdapat sebuah padepokan yang dipimpin Begawan Sakti bernama Begawan Minto. Karena merasa tersaingi oleh Sunan Giri, maka Begawan Minto pergi ke pesantren Giri untuk mengajak adu ilmu. "Ada apa, muridku?" tanya Sunan Giri. "Ada tamu yang ingin bertemu dengan Kanjeng Sunan. Suruh dia masuk," perintah Kanjeng Sunan. "Kisana ini berasal dari mana?" tanya Kanjeng Sunan. "Namaku Begawan Minto Semeru. Aku berasal dari Gunung Lawu. Aku mendengar guru besar padepokan Gunung Giri, seorang sakti berilmu tinggi. Aku ingin mencoba kesaktian Tuan Guru," ujar Begawan Minto. "Mencoba kesaktian?" tanya Sunan Giri. "Bila Tuan kalah, maka akan aku penggal leher Tuan, dan tidak akan ada orang sakti di tanah Jawa selain aku," ujar Begawan Minto. "Ketahuilah Kisana bahwa semua yang ada di alam semesta ini kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kuasa lagi Maha Sakti. Jika Allah tidak menghendaki Kisana memotong leherku, 1.000.000 orang pun tidak akan mampu melaksanakannya," ujar Kanjeng Sunan dengan sopan. "Jadi Tuan menerima tantanganku? Silahkan jika Kisana ingin mencoba ilmu ciptaan Allah kepadaku," ujar Kanjeng Sunan Giri. "Sebelum mulai pertarungan, marilah kita main tebak-tebakan. Saya akan mengubur binatang di Gunung Pertukangan. Tuan tinggal menebak hewan apa itu." Dengan kecepatan kilat, Begawan Minto pun segera menciptakan 2 ekor angsa dan menguburnya. "Nah, silakan Tuan tebak," ujar Begawan Minto. "Yang Kisana kubur adalah sepasang ular naga," kata Kanjeng Sunan. Mendengar itu, Begawan Minto tertawa terbahak-bahak. "Yang aku pendam adalah 2 ekor angsa. Apa Kisana yakin?" tanya Kanjeng Sunan. "Iya, aku yakin." "Kalau begitu mari kita buktikan." Dengan kecepatan kilat, keduanya pun sampai di tempat penguburan itu. Setelah dibuka, tiba-tiba keluarlah sepasang ular naga. Sang Begawan bergumam, "Kali ini aku kalah, tapi awas nanti." Berkali-kali Begawan Minto mengeluarkan kesaktiannya, tapi Kanjeng Sunan Giri dapat mengatasinya hingga dia mengeluarkan jurus andalannya. Begawan Minto melepaskan ikat kepalanya, dan terbanglah ikat kepala itu dengan kecepatan tinggi. Namun Kanjeng Sunan Giri tidak diam. Beliau melepaskan sorbannya. Sorban beliau mengejar ikat kepala itu dengan kecepatan tinggi pula, sehingga sorban Sunan Giri menaiki ikat kepala Begawan Minto, lalu terjatuh di bawah kaki Begawan Minto. Begawan Minto pun tidak terima kekalahannya. Dia mencoba beradu ilmu lagi. Diciptakannya beberapa telur dan disusunnya dari bawah sampai ke atas. Tapi anehnya telur-telur itu tidak jatuh. Melihat itu, Kanjeng Sunan Giri langsung mengambil telur itu dari bawah dan disusunnya. Lebih aneh lagi, telur-telur itu pun menetas menjadi anak ayam. Merasa malu, Begawan Minto mengajak duel Kanjeng Sunan Giri lagi.
Begawan melakukan pukulan ke Kanjeng Sunan Giri. Tapi dengan kecepatan tinggi pula, Kanjeng Sunan Giri membalikkan pukulannya, tak ayal mengenai dirinya sendiri. Akhirnya Begawan Minto merasa kalah dan berjanji akan menjadi murid Kanjeng Sunan Giri. Semoga kisah karomah ini dapat menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Nah, itulah sedikit video tentang Sunan Giri. Nah, di sini Ibu mau bertanya, apakah anak-anak Ibu sudah tahu siapa itu Sunan Giri? Sudah Bu, tapi masih lupa-lupa sedikit Bu. Nah, jika anak-anak Ibu lupa, kita akan menggali lebih dalam lagi tentang siapa itu Sunan Giri. Nah, Ibu telah membagikan bahan ajar pada awal pembelajaran tadi. Coba anak-anak Ibu perhatikan gambar apa yang ada dalam bahan ajar anak-anak Ibu. Ada gambar seperti makam Sunan Giri Bu. Nah, betul. Di gambar tersebut ada sebuah makam dari Sunan Giri, di mana makam Sunan Giri ini selalu diziarahi oleh orang-orang, baik itu pada bulan puasa atau dalam sehari-hari ataupun dalam hari-hari yang bersejarah, di mana makam ini diyakini oleh seseorang untuk meminta doa atau meyakini kepercayaan. Nah, anak-anak Ibu tahu apa kejadian yang terjadi waktu Sunan Giri masih bayi? Tidak tahu Bu. Nah, Sunan Giri waktu bayi dia dibuang oleh seseorang ke dalam laut, dan dia tidak meninggal, sama seperti cerita dari Nabi Musa. Apakah anak-anak Ibu tahu cerita dari Nabi Musa? Tidak Bu. Nah, Nabi Musa juga waktu itu ditelan oleh ikan dalam perut dan hidup semasa di dalam laut, di dalam perut ikan tersebut. Apakah anak Ibu masih ingat? Tidak Bu. Nah, itu cerita kemiripan antara Sunan Giri dengan Nabi Musa. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu dari Sunan Giri. Yang pertama yaitu riwayat dan silsilah Sunan Giri. Siapa yang dapat membacakan paragraf pertama? Ayo Bu. Ya, pada Ayu dipersilakan. Riwayat dan silsilah Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Syekh Maulana Ishaq, seorang ulama dari Gujarat yang menetap di Pasar. Di Pasai, bukan pasar. Seorang ulama dari Gujarat yang menetap di Pasai, Ya. yang kini bernama Aceh. Ibunya bernama Dewi Sekar Dadu, putri Raja Hindu Blambangan, Jawa Timur, yang bernama Prabu Menak Senabuyu. Kisah Sunan Giri bermula ketika Maulana Ishaq tertarik untuk mengunjungi Jawa Timur karena ingin menyebarkan agama Islam. Setelah bertemu dengan Sunan Ampel yang masih sepupunya, maka ia disarankan berdakwah ke daerah Blambangan, sebelah selatan Banyuwangi, Jawa Timur. Ketika itu, masyarakat Blambangan sedang tertimpa wabah penyakit. Bahkan Putri Raja Blambangan Dewi Sekardadu ikut terjangkit. Semua tabib tersohor tidak berhasil mengobatinya. Nah, pada paragraf pertama apa yang dibahas? Itu Bu. Apa? Siapa yang tahu? Identitas. Ayo Bu. Ya, silakan Ayu. Kisah Sunan Giri, siapa keluarganya, terus ayahnya dan ibunya gitu. Nah, betul. Nah, di sini pada paragraf pertama ini membahas tentang siapa itu Sunan Giri dan apa tujuannya dan siapa orang tuanya. Dan di sini Sunan Giri itu adalah putra Syekh Maulana Ishaq, seorang ulama dari Gujarat yang menetap di Pasai.
yakni kini bernama Aceh. Siapa tadi nama ayah dari Sunan Giri, anak ibu? Ayo Bu, Ya, ayo sebelahkan. Syekh Maulana Ishaq. Nah, betul. Kasih aplaus buat Ayu. Nah, selanjutnya ibu mau bertanya. Di mana itu Pasai atau yang disebut oleh orang-orang sekarang daerah apa? Ya, kepada Fulan. Aceh Bu. Ya, betul, Aceh. Nah, di sini Sunan Giri ini mempunyai ibu yang bernama Dewi Sukardadu, putri raja dari Hindu Blambangan. Nah, Sunan Giri ini bermula pergi ke Blambangan untuk mencariatkan ajaran agama Islam yang disuruh atau diajak oleh sepupunya untuk berdakwah, yaitu terletak di daerah Blambangan sebelah selatan Banyuwangi, Jawa Timur. Ketika itu masyarakat Blambangan sedang ditimpa oleh wabah penyakit, bahkan putri dari Raja Blambangan tersebut juga ikut terjangkit. Semua tabib yang ada di daerah tersebut tidak bisa mengobati semua warga yang terkena penyakit tersebut. Nah, itu maksud dari paragraf pertama. Kita lanjut kepada paragraf kedua. Siapa yang mau membacakan? Nah, kepada Fulan dipersilakan. Akhirnya, sang raja mengumumkan sebuah sembarang. Barang siapa yang berhasil mengobati sang dewi, jika seorang laki-laki, maka ia akan dijodohkan dengannya. Jika perempuan, maka ia dijadikan saudara angkat sang dewi, katanya. Nah, paragraf ini menyatakan bahwa pada saat itu, sang raja Blambangan mengadakan sayembara untuk mengadakan siapa yang bisa menghilangkan atau mengobati sebuah wabah penyakit yang tidak bisa diobati oleh tabib yang ada di Blambangan. Nah, selanjutnya pada paragraf ketiga. Tapi tidak ada seorang pun yang sanggup memenangkan sayembara itu. Di tengah keputusan Sang Prabu mengutus Bajul Sang Sengsara mencari pertapa sakti. Dalam pencarian itu, Sang Patih sempat bertemu dengan seorang pertapa sakti yang bernama Resi Kandayana, dan Resi inilah yang memberi informasi tentang Syekh Maulana Ishaq. Nah, di sini Raja Blambangan menyuruh atau memerintahkan salah seorang dari prajuritnya untuk mencari seseorang yang bernama Resi Kandayani, dan Resi ini memberikan informasi tentang Syekh Maulana Ishaq. Dan selanjutnya diteruskan oleh Sari. Setelah Dewi Sukardadu sembuh, syarat Maulana Ishaq pun dipenuhi. Seluruh keluarga raja memeluk agama Islam. Setelah itu, Dewi Sukardadu dinikahkan dengan Maulana Ishaq. Sayangnya, Prabu Mena Semboyu tidak menjadi seorang muslim dengan sepenuh hati. Ia malah iri menyaksikan Maulana Ishaq berhasil mengislamkan sebagian besar rakyatnya. Lalu ia berusaha menghalangi syiar Islam, bahkan mengutus seorang kepercayaannya untuk membunuh Ishaq. Nah, apakah anak ibu tahu maksud dari paragraf ini? Tidak, Bu. Nah, maksud dari paragraf ini yaitu Ishaq Maulana mampu mengobati putri dari Blambangan. Nah, di situ Ishaq Maulana menuntut untuk persyaratannya dipenuhi, dan di sana Raja Blambangan menuruti dan mengiyakan janji yang telah dibuatnya untuk menikahkan putrinya dengan Maulana Ishaq. Nah, di sana warga Blambangan masuk Islam. Nah, di sini Raja Blambangan tidak masuk Islam dengan sepenuh hati, tetapi dia mempunyai niat buruk untuk membunuh Ishaq Maulana, karena Ishaq Maulana mampu untuk memasukkan atau membawa warga Blambangan untuk mengikuti ajaran yang telah dibawanya. Nah, di sini Raja Blambangan mengutus prajurit terhebatnya untuk membunuh Raja Blambangan. Nah, itu maksud dari paragraf yang kita baca. Selanjutnya dilanjutkan oleh
oleh Siti. Pada akhirnya Maulana Ishak meninggal Belambangan dan kembali ke Pasai, Aceh karena merasa jiwanya terancam. Sebelum berangkat, ia hanya berpesan kepada Dewi Sukadadu yang sedang mengandung 7 bulan agar kelak anaknya diberi nama Raden Paku. Setelah bayi laki-laki itu lahir, Prabu Menak sendiri melampiaskan kebenciannya kepada anak Maulana Ishak dengan membuangnya ke laut dalam sebuah peti. Nah, dalam paragraf ini Maulana Ishak sudah memiliki firasat yang tidak baik karena dia ingin dibunuh oleh salah satu prajurit yang terhebat atau yang berpengaruh di sebuah kerajaan Belambangan. Nah, di sana Maulana Ishak memutuskan untuk kembali ke Pasai karena jiwanya terancam. Tetapi sebelum Maulana Ishak berangkat ke Pasai, dia menitip salam untuk Dewi Sukadadu, di mana Dewi Sukadadu ini adalah istri dari Maulana Ishak. Untuk ketika dia melahirkan, dia memberi nama anaknya itu Raden Paku. Tetapi pada saat Dewi Sukadadu melahirkan, sang ayah yang bernama Raja Belambangan tidak menyetujui dan melampiaskan kebenciannya terhadap anaknya tersebut. Lalu beliau membuang anak tersebut ke dalam laut dengan menggunakan peti. Nah, itu maksud dari paragraf selanjutnya. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky. Selanjutnya, peti tersebut ditemukan oleh awak kapal dagang dari Gresik yang sedang menuju Pulau Bali. Bayi tersebut kemudian diserahkan kepada Nyai Ageng Pinati, memiliki kabar tersebut. Maka bayi yang kelak dikenal sebagai Sunan Giri dijadikan anak angkatnya Ageng Pinati, seorang saudagar kaya raya dari Gresik. Sejak saat itu, bayi laki-laki kemudian dinamai Joko Samudro. Itu diasuh dan dibesarkan oleh Nyi Ageng Pinati. Joko Samudro yang menginjak usia 7 tahun dititipkan di Padepokan Sunan Ampel di Surabaya untuk belajar agama Islam. Lalu anak itu diberi gelar oleh Sunan Ampel dengan sebutan Maulana Ainul Yakin karena kecerdasannya. Nah, pada saat itu ada seorang saudagar yang menemukan peti yang berisikan dengan anak Maulana Ishak yang diberi nama siapa tadi? Siapa yang tahu siapa nama anak Maulana Ishak dan Dewi Sukardadi? Siapa tahu? Ya, Putri. Namanya itu adalah Raden Paku. Nah, peti ini ditemukan oleh saudagar dan diberikan kepada Nyai Ageng, di mana Nyai Ageng di sini yaitu seorang saudagar kaya yang memiliki kapal tersebut. Dan Nyai Ageng tersebut mengasuh anak tersebut dan memberi nama anak tersebut dengan nama siapa tadi? Joko Samudro. Ya, betul. Kasih aplaus buat Ayu. Nah, anak tersebut diberi nama oleh Nyai Ageng yaitu Joko Samudro. Dan pada berusia beranjak 7 tahun, Joko Samudro dititipkan di sebuah sunan. Dititipkan pada petokan. Siapa yang tahu sunan apa yang ada di padepokan tersebut? Sunan Ampel. Nah, betul. Joko Samudro dititipkan pada sebuah padepokan yang dipimpin oleh Sunan Ampel. Dan Sunan Ampel tersebut memberi kecerdasan kepada Joko Samudro, yaitu Maulana Ainul Yakin. Kenapa? Kenapa Sunan Ampel memberi gelar tersebut? Karena Joko Samudro itu orangnya cerdas, Bu. Nah, betul. Kasih aplaus buat Siti. Nah, itu adalah riwayat dan silsilah dari Sunan Giri. Selanjutnya kita masuk kepada kepribadian Sunan Giri. Di sini Ibu akan membacakan dan Ibu harap anak Ibu dapat mendengarkan apa yang Ibu sampaikan tadi. Iya, Bu. Nah, kepribadian Sunan Giri. Ketika berumur 11 tahun, Nyai Ageng Pinati mengantarkan Joko Samudra untuk berguru kepada Raden Rahmat atau Sunan Ampel di Surabaya. Menurut beberapa sumber, mula pertama Joko Samudra setiap hari pergi ke Surabaya dan sorenya kembali ke Gresik. Sunan Ampel kemudian mensyaratkan agar anak itu
mondok saja di pesantren Al-Denta supaya lebih konsentrasi dalam mempelajari agama Islam. Pada suatu malam, seperti biasanya, Raden Rahmat hendak mengambil air wudhu guna melaksanakan sholat tahajud, mendoakan muridnya dan mendoakan umat agar selamat di dunia dan di akhirat. Sebelum berwudhu, Raden Rahmat menyempatkan diri melihat-lihat para santri yang tidur di asrama. Nah, itu kepribadian Sunan Giri. Di mana pada saat umur 11 tahun, Sunan Giri selalu bolak-balik antara Padepokan dan Gresik, dan di sini Sunan Ampel menyarankan untuk supaya Joko Samudra untuk di apa tadi? Pondokkan. Ya betul, kasih aplaus buat Ayu. Nah, supaya tidak bolak-balik dan lebih konsentrasi dalam pelajaran yang akan dipelajarinya. Apakah sudah paham, Nak? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada perjuangan Sunan Giri dalam berdakwah. Siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Ya, pada Ayu dipersilakan. Pada usia 23 tahun, Raden Paku diperintahkan oleh ibunya untuk mengawal barang dagangan di Pulau Banjar atau Kalimantan. Tugas ini diterima dengan senang hati. Nahkoda kapal diserahkan kepada perahu kawakan, yaitu Abu Hurairah. Walau pucuk pimpinan berada di tangan Abu Hurairah, tapi Nyai Ajeng Pinati memberi kuasa pula kepada Raden Paku untuk ikut memasarkan dagangan di Pulau Banjar. Nah, di sini yang ketiga kita membahas tentang perjuangan Sunan Giri dalam berdakwah yang telah dibacakan oleh Siti. Kita beri aplaus pada Siti terlebih dahulu. Nah, pada saat usia Sunan Giri 23 tahun, dia diperintahkan oleh Nyai Ageng. Siapa tadi Nyai Ageng? Ibu angkatnya Sunan Giri. Ya, betul. Nyai Ageng adalah ibu angkat dari Sunan Giri, dan dia diperintahkan oleh ibu tersebut untuk mengikuti Hurairah untuk berdagang. Dan pada saat itu dagangannya tidak laku, dan ketika dia balik kapalnya itu oleng dan tidak bisa untuk dibawa pulang. Nah, di sini Sunan Giri mempunyai inisiatif untuk memberikan dagangannya itu kepada orang-orang yang tidak mampu. Tetapi Hurairah merasa kecewa ataupun takut dengan kemarahan yang akan disampaikan oleh ibunya ketika sampai di rumah tadi. Nah, sesampainya di rumah, ternyata apa yang dikasih kepada rakyat tadi berubah dengan emas dan perak ataupun apa yang sebelumnya diberikan oleh ibunya untuk diberikan atau diperdagangkan. Nah, di sini seorang Sunan Giri ini mempunyai hati yang mulia, jujur, dan selalu memiliki sikap yang sportif dan selalu bekerja keras. Nah, itu adalah riwayat dari Sunan Giri. Apakah anak ibu sudah paham? Sudah, Bu. Nah, baiklah, jika anak ibu sudah paham, ibu akan memberikan kuis. Jadi siapa yang dapat menjawab kuis yang ibu sampaikan, angkat tangan terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Nah, kuis yang pertama, siapa nama putra dari Syekh Maulana Ishaq? Ya, kepada Ayu dipersilakan. Raden Paku, Bu. Ya, betul, Raden Paku itu disebut juga dengan Sunan Giri. Nah, kasih aplaus buat Ayu. 1 poin buat Ayu. Nah, selanjutnya, siapa nama ibu dari Sunan Giri? Ya, kepada Fulan. Dewi Sekardadu, Bu. Nah, betul, kasih aplaus buat Fulan. Nah, selanjutnya ibu bertanya, ini adalah pertanyaan terakhir. Siapa nama ibu angkat dari Sunan Giri? Nyai Ageng. Lupa, Bu. Ya, nama ibu angkat dari Sunan Giri yaitu Nyai Ageng. Nah, itu kuis kita hari ini, dan anak-anak ibu mendapatkan 1 poin satu persatu karena sudah menjawab. Dan yang belum bisa menjawab, sebaiknya anak ibu perhatikan lagi ibu sedang menyampaikan ya. Iya, Bu. Nah, di sini ibu ada tugas, yaitu coba anak ibu membuat beberapa kelompok dan mendiskusikan hasil pelajaran yang kita pelajari tadi, dan dibuat di karton Manila
dan dibuat sebagus mungkin dan dijadikan sebagai mading ya. Iya, Bu. Nah, mungkin hanya itu pembelajaran kita pada kali ini. Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita kali ini? Saya, Bu. Nah, kepada Ayu dipersilakan. Ke depan, Bu. Ya, Nak. Aduh. Di sini saya akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, yaitu Sunan Giri itu adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq dan ibunya yaitu Dewi Sekardadu, di mana Dewi Sekardadu ini adalah putri dari Raja Hindu Blambangan, Jawa Timur. Udah, Bu. Ya, terima kasih kepada Ayu. Kasih aplaus buat Ayu. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu tentang Sunan Giri, di mana Sunan Giri ini adalah putra dari Syekh Ishaq Maulana dan putra dari Dewi Sekardadu, dan dia juga keturunan dari Nabi. Mungkin hanya itu pembelajaran kita hari ini. Kita sudahi dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita pulang, Ibu harap anak-anak Ibu mengulangi pembelajaran yang kita pelajari tadi dan mengerjakan tugas yang Ibu kasih tadi ya. Iya, Bu. Nah, sekarang kita boleh pulang. Ya.